Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nyaris tanda-tanda yang dijelaskan tersebut sudah terjadi. Bahkan bisa disimpulkan bahwa kita sedang menanti datangnya tanda kiamat besar. Al-Quran telah menyebutkan bahwa sebelum terjadinya kiamat akan ada beberapa makhluk yang akan muncul. Makhluk-makhluk tersebut Allah turunkan ke alam dunia untuk membawa manusia pada kebaikan dan pada keburukan. Berikut ulasan tentang makhluk-makhluk yang akan muncul sebagai tanda kiamat sudah dekat. Namun sebelum lanjut, bantu kami untuk membangun Indra Syahrul Channel dengan cara menekan like dan menekan subscribe agar kami lebih semangat dalam menyiarkan konten-konten Islam selanjutnya. Terima kasih. Pertama, munculnya Dajjal. Kita semua mengetahui bahwasannya menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Memang dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari, dan dia akan mengelilingi bumi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mengajak orang menjadi pengikutnya. Bagi yang membangkang dan tidak ingin mengikutinya, maka ia akan diberi kesengsaraan oleh Dajjal. 2. Munculnya Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi yang sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dan termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Imam Mahdi adalah seorang Quraisy yang muncul di akhir zaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menetap di bumi antara 7 sampai 9 tahun memerangi musuh Islam dan fitnah Dajjal. Kelak di akhir zaman, Imam Mahdi akan memerangi pengikut-pengikut Dajjal beserta Nabi Isa dan pasukan-pasukan muslim. Perang tersebut adalah perang terbesar sepanjang sejarah dan akan menjadi perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Dikabarkan perang tersebut kembali seperti zaman dulu, yaitu menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 3. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan diturunkan ke dunia di menara timur Damsyik di saat kaum muslimin hendak mengerjakan sholat berjamaah. Turunnya Nabi Isa diapit oleh 2 malaikat yang mengenakan 2 pakaian yang dicelupkan dengan minyak waros dan za'faron. Ia memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya, keluarlah permata darinya. Setelah mengerjakan sholat, beliau memimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh seperti lelehan garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pedangnya di pintu Lut. Saat itulah berakhir perang terbesar di dunia dan perang terakhir yang terjadi di muka bumi. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keburukan bagi umat manusia dan alam dunia yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari Zainab binti Jahsy bahwa Nabi Muhammad datang kepadanya dengan terpogoh-pogoh. Beliau bersabda, "La ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat."
Pada hari ini, benteng Ya'juj dan Ma'juj dibuka seperti ini. Rasulullah melingkarkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Selama ini, ada beragam persepsi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakan sebagai perlambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi, kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Rasulullah pernah menceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat, sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya, seorang raja bernama Zulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul berkata, jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya tiba nanti, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak mati di tangan Nabi Isa ataupun Imam Mahdi. Mereka akan mati dengan ulat-ulat yang menggorogoti leher-leher bangsa laknat itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bangsa barbar ini mati seketika dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Dan tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. 5. Dabbat al-Ar. Dabbat al-Ar merupakan binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Dabbat al-Ar akan keluar setelah matahari terbit dari sebelah barat. Dalam Islam sendiri, makhluk ini merupakan sebagian dari tanda datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Mekkah, tepatnya di dekat Gunung Sofa. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara fasih dalam berbagai macam bahasa. Selain itu, dia juga membawa tongkat Nabi Musa di tangan kiri, dan sementara tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman. Dia akan keluar dari bukit Sofa dan Marwa. Makhluk tersebut seperti gabungan dari banyak binatang. Dia memiliki kepala seperti kerbau, sementara matanya menyerupai babi dan telinganya seperti gajah. Ia memiliki tanduk rusa jantan, namun lehernya seperti burung unta. Dada makhluk ini menyerupai singa dengan warna kulit harimau. Dia juga memiliki pinggul yang mirip kucing, namun ekornya seperti biri-biri jantan dan kakinya seperti unta. Dalam penjelasan lain, digambarkan jika Dabbat al-Ar juga memiliki bulu panjang dan pendek. Tubuhnya begitu besar, namun geraknya sangat cepat. Dikatakan jika sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia seluruh dunia. Bagi yang beriman, Dabbat al-Ar akan membuat wajah si manusia tersebut cerah. Tapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah si sosok tersebut menjadi gelap. Sahabat beriman, begitulah Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankan merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan juga dari sifat Ya'juj dan Ma'juj. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.